Bismillahirrahmanirrahim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita bertakwa kepadanya. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan bersabar atas ketetapan yang Allah tetapkan bagi diri kita. Dan senantiasa kita berzikir, ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala kita tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat, segera kita bertaubat kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selain nikmat Islam dan Al-Quran, ada satu nikmat besar lagi yang Allah berikan kepada kita, yang sering tidak kita sadari. Di dalam surah Luqman ayat 20, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tarau anna allaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Surah Luqman ayat 20. Imam Ad-Dhahhak rahimahullah, seorang pakar tafsir, ulama tabi'in, beliau menjelaskan bahwa maksud nikmat yang sifatnya lahiriah itu adalah Al-Islam dan Al-Quran. Sedangkan nikmat yang sifatnya batiniah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib kita. Jadi nikmat lahiriah adalah Al-Quran dan Al-Islam. Nikmat batiniah itu adalah Allah menutup aib-aib kita. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi nikmat besar itu adalah ditutupinya aib-aib kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa aib-aib kita itu? Yaitu dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Itu ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk kenikmatan batiniah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan apa Allah subhanahu wa ta'ala menutup dosa-dosa kita? Yaitu dengan mewujudkan dosa itu dalam bentuk yang abstrak, tidak berwujud, tidak berbau dan tidak terasa. Tetapi kita sebagai orang yang beriman yakin bahwa dosa itu ada. Catatan-catatan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu berada di dalam genggaman malaikat-malaikat yang telah Allah tugaskan untuk mengawasi kita setiap hari. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bayangkan seandainya dosa itu berwujud, misalkan berupa titik hitam pada organ manusia yang melakukan dosa. Sekali melakukan ghibah misalnya, ada titik hitam di lidah. Sekali mata melihat maksiat, ada titik hitam pada area mata kita. Sekali tangan melakukan kemungkaran, ada titik hitam pada pergelangan tangan kita. Dengan frekuensi dosa dan kesalahan yang kita lakukan setiap hari, dalam kurun waktu 5 tahun saja, barangkali tubuh kita ini sudah lebih hitam daripada kulit orang-orang Afrika yang hitam. Bayangkan pula apabila dosa-dosa kita itu berwujud dalam bentuk bau misalkan. Sekali mulut kita mengucapkan kata yang keji atau berdusta, bau menyengat menyertai nafas kita.
Sekali tangan kita melakukan kezaliman, bau tidak sedap keluar dari telapak tangan kita. Dan sekali telinga kita digunakan mendengarkan kemaksiatan, bau busuk keluar dari lubang telinga kita dan tercium oleh siapa yang ada di dekat kita. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang dhaif, yang sering kalah dengan hawa nafsu, mungkin saat ini kita sudah lebih bau daripada kotoran-kotoran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, dengan sifat kasih dan sayangnya kepada hambanya, Allah tutupi aib-aib kita. Dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat-maksiat yang kita lakukan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak merasa malu. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang di satu sisi tidak berwujudnya dosa justru melenakan jiwa kita. Kita jadi sering tidak sadar setelah melakukan dosa. Bahkan ketika dosa kita sudah sebanyak air di samudera. Namun di sisi lain, sebagai makhluk yang tidak bisa lepas dari dosa, salah dan lupa, tentu nikmat ini adalah nikmat yang besar bagi kita. Maksudnya nikmat Allah menutupi dosa-dosa kita. Ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Sebuah karunia yang nyata adanya meskipun wujudnya adalah ketiadaan. Nikmat ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Meskipun dosa-dosa telah tercatat, tetapi masih ada taubat. Masih ada waktu untuk memperbaiki yang telah lalu. Masih ada maaf dan ampunan yang dapat menghapuskan kesalahan. Dan Allah tidak serta-merta memberikan hukuman atas segala kesalahan dan tidak pula serta-merta mengazab setiap perbuatan dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pula dengan catatan-catatan ya, yang dicatat oleh malaikat. Dosa-dosa amal-amal kita ini dicatat. Itu pun hanya catatan yang sangat rapuh, karena dapat segera luruh hanya dengan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang utuh. Catatan itu akan terkikis habis, yaitu dengan penyesalan dan senggukan tangis kita, dan dapat musnah bahkan terganti dengan catatan kebaikan apabila diiringi dengan taubatan nasuha dan iringan iman juga amal saleh. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah telah menutupi dosa-dosa kita, maka janganlah kita beberkan dosa-dosa kita di hadapan manusia. Satu hal yang paling Allah murkai adalah ketika manusia membeberkan perbuatan dosanya padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang melakukan mujaharah, yaitu melakukan dosa terang-terangan." Hadis riwayat Bukhari. Dan celakanya masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa ini tidak sedikit orang tidak sadar telah melakukan mujaharah, yaitu melakukan dosa secara terang-terangan dengan mengunggah perbuatan dosanya di media sosial. Ada muda-mudi yang mengunggah foto pacaran mereka, mengunggah foto-foto saat minum minuman keras, mengunggah foto-foto mesum, status atau tulisan yang berisi fitnah dan ghibah dan yang lain-lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosa-dosa dan maksiat yang mereka lakukan itu. Hal tersebut sama dengan mempertontonkan perbuatan dosa di hadapan manusia ini. Sama dengan memamerkan, membuka dosa-dosa yang telah dia lakukan, sama seperti orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Padahal dosa-dosanya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mujaharah dosa, dan itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita dari perbuatan semacam ini.
ini, yaitu perbuatan mujaharoh, berbuat dosa secara terang-terangan, atau membeberkan dosa-dosa maksiat yang sudah pernah kita lakukan, padahal sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagai akhir dari khutbah ini, mari kita tambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya, yaitu dengan berusaha mengurangi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, dengan memohon ampunan kepada Allah dan melakukan amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang senantiasa mampu bertaubat dan beristighfar atas setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menutupi dosa-dosa kita, kemudian berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita punya masa lalu dan setiap kita pernah melakukan dosa dan kesalahan. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan, banyak maksiat-maksiat yang sudah kita kerjakan, dan Allah telah menutupi itu semuanya. Maka jangan sampai kita ceritakan kepada orang lain. Jangan sampai dosa-dosa yang telah ditutup oleh Allah kita buka, karena itu termasuk sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua umat Rasulullah SAW ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita tutup aib-aib kita, jangan ceritakan kepada orang lain. Dan mari kita tutup aib saudara-saudara kita. Barangkali kita mengetahui saudara kita, teman, tetangga dan lain sebagainya berbuat dosa dan maksiat, kita tutup, jangan kita buka aib-aib mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat apabila kita menutup aib saudara kita di dunia.